Malam, jumpa lagi di IG Live tanggal 16 September 2024. Ini liburan panjang ya teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang masih di jalan, masih liburan malam. Heri Saputra, Kak Lani, Hendri, ya. Ya, malam juga Daniel. Malam. Gimana nih, udah pada di rumah? Udah siap besok buat kerja lagi? Malam Ibu El. Iya. Malam ini kita akan refresh ya. Jadi udah berapa hari nih, dari Sabtu, Minggu, Senin kita nggak lihat market. Jadi kita mau lihat gimana posisi-posisi. Mending liburan open market. Liburan open market. Liburan gak istirahat dulu ya? Biar bisa refreshing dulu, otaknya lebih refresh, terus baru ngelihat market lagi. Jadi bisa lebih objektif nganalisanya. Tapi anyway kan ini saham-saham kan all time high semua. Pada happy dong? Happy nggak? Coba nih, pengen nanya nih, pada happy nggak lihat ini kan saham-saham IHSG all time high, saham-sahamnya juga pada ijo royo-royo. Nah teman-teman gimana nih, happy nggak? Apa udah mulai was-was atau belum, saya punya masih merah gitu, udah siap dengerin? Masih minus. Oke. Happy, tapi PTBA belum lari kenceng. Was-was. Nah, ini campur aduk nih ya. Ada yang bilang was-was nungguin tanggal 18 katanya. Ya. BRPT cuan dan brand, cakep. Nah, saya trading aja tuh yang BRPT. Masih merah. Kak Meliani minus, ada yang hijau nano ya. Mapi cakep, belum nentuin sih kapan exit ya. Kalau belum ada tanda-tanda yang bahaya ya hold aja. Kalau investasi ya tergantung sih ya, tergantung. Mapi sih kayaknya masih cakep. Kemarin ada yang request ngeliatin, kayak masih cakep sih chartnya Mapi ya. Oke. Yuk kita lihat sebentar, refresh yuk. Mana tahu lupa ya kemarin IHSG tuh kayak gimana. Terus ke depannya ini, kalau ada yang ngelihat instastory saya hari Jumat kan bikin kue, dasar bukan baker ya, dasar trader tuh. Hasil bikin kue kena loyang. Sektor keuangan masih hot ya, BRPT mantep ya. Iya, saya ada grup satu lagi, grup Happy Trade Faster. Jadi di situ ada beberapa watchlist sih, nggak banyak tapi ada beberapa watchlist yang menarik gitu ya. Sektor keuangan masih hot. Kita lihat ya, langsung kita sekarang buka chartnya. Ini chart IHSG dulu ya teman-teman ya. Ini chart IHSG. Lihat ya, ini all time high. Ini adalah chart weekly. Jadi udah 5 minggu nih IHSG-nya masih terus menguat, belum ada tanda-tanda pelemahan di time frame weekly. Walaupun di time frame daily beberapa waktu ini daily ya. Jadi sempat ada pada saat market lagi buka sempet bentuk candlenya itu shooting star, tapi ternyata pas penutupan dia berubah lagi gitu ya, seperti ini. Area all time high-nya saat ini ada di 7833 ya. Ini kalau ngelihat bentukan seperti ini, resisten terdekatnya ya di 7833, dan kalau terus melanjutkan penguatan ada di Fibo 7929. Sebentar ya, saya buka dulu. Ini rasionya
Ya, seperti itu. 7929 terdekat. Supportnya ada di 7753 ya. Terus jadi lupa. Tadi lagi ngomongin apa ya yang di atas ya? Oh, finance. Oke. Kita lihat sektor finance apakah masih hot. Kita lihat ya. Nah, ini finance ya. Kalau kita lihat memang finance ini dari sejak tahun 2022 ini udah ada di area resistennya nih sektor finance ya. Dari 4 hari belakangan sih kalau sektor finance sih lagi melemah gitu ya. Di sini supportnya di 1515, resistennya 1576. Ya, beberapa hari terakhir ini ada pelemahan menguji area support terdekat sih. Ya, ini untuk sektor finance. Terus tadi ada yang tanya mau lihat dong Adaro gitu ya. Adaro kita lihat. Oh ya, sebelum lupa kita bahas USD IDR dulu ya. Jadi ini tanda panah adalah ukuran-ukuran waktu kejadiannya belum nyampe. Jadi kira-kira kalau nyampe kemana? Ternyata dia sampai di area Fibonacci 16441, kemudian melemah. Saat ini ada di 15395. Nah, ini adalah supportnya nih di 15304. Terlihat harga 3 minggu belakangan ini tertahan di area ini 15.300. Jadi kedepannya kita bisa melihat bahwa rentang pergerakan harga itu bisa ada di kisaran 15.304 sampai 15.642. Ini untuk USD IDR ya, ini time frame-nya weekly gitu ya. Terus kita lihat lagi Adaro ya, Ibu L Trader. Coba ya kita lihat ya Adaro. Nah, Adaro area resistennya ada di sini. Di ini ya kisarannya 3710, 3910. Nah, hari di minggu ini terlihat ini adalah ada tekanan jual yang cukup besar. Jadi kalau misalnya dia ada pelemahan, maka dia menguji support pertamanya di 3390, kemudian 3200. Tuh ya. Ini sempat kemarin kan ada sempat gap up, kemudian berarti ini dia lagi ada mencoba untuk menutup area gap lagi di kisaran 3570, 3520 sampai 3570 ya, itu untuk Adaro ya. Coba kita lihat Indra, bahas BRPT dan MNCN. Oke, ini adalah chart BRPT yang saya pantangin setiap hari. Jadi BRPT-nya ini weekly ya. BRPT saat ini BRPT itu pergerakannya beberapa minggu ini itu berkisar di 1035 sampai 1200 gitu ya. Kalau melihat potensi melihat bentukan seperti ini, sepertinya masih ada potensi untuk BRPT menguji 1075 sampai 1035-nya lagi. Tuh ya. Kelihatan ya di sini. 1075 sampai 1035. Pertama 1075 dulu gitu. Resistennya kembali di 1210. Ya, jadi kalau yang trading beberapa hari ya bisa terlihat di grafiknya kelihatan jelas gitu ya. Terus MNCN. Oke. MNCN kita lihat grafik weekly aja ya. Nah, ini kayak gini. Trennya teman-teman bisa lihat trennya turun ya. Tuh. Ya. Trennya turun banget dari 2020. Dari mana? Dari all time high-nya itu di tahun 2013. Tuh. MNCN. Ya. MNCN all time high-nya itu di 2013 di kisaran berapa nih? Di kisaran 3.600, sekarang ada di 324 ya. Kalau kita lihat ini adalah di time frame weekly, MNCN itu bergerak di range 284 sampai 366. Setiap sampai di kisaran 366 ada tekanan jual. Jadi teman-teman dari April 2024 itu adalah kisaran pergerakan MNCN ya. Mungkin kalau kita mau lihat lebih dekat, support pertamanya ada di kisaran 298, 284 gitu. Resistennya 360-an. Ya, ini untuk BRPT sama MNCN.
Terus Suyoko analisa BBRI punya di harga 5250. BBRI harga 5250. Ya, baru beli kemarin dong. Ya 5250 ya di kisarannya. Kita lihat dulu ya di time frame weekly ya. Jadi BBRI itu minggu lalu sempat menyentuh 5. Tunggu ya. Ini high-nya 5250 sebentar. Aneh. Ini ya. Oh, ternyata saya bikin garis. Oke. Ya, jadi BBRI dari sejak Agustus 2024 tertahan di area resisten 5.300. Kalau kita mau gambar gini ya, sedikit ya. Ini jadi ascending triangle ya. Kalau ngomong apa lagi nih. Ini adalah chart pattern, teman-teman. Yang udah punya buku ini, Cara Asik Belajar Fibonacci, di belakangnya ada bahas tentang chart pattern ya. Sedikit banget bahas tentang chart pattern. Jadi ada chart pattern yang namanya ascending triangle. Bentar ya, saya bukain dulu. Nah, ini ada di sini, teman-teman. Ini quick notes-nya. Ini ringkasannya ya. Jadi nggak ada contoh di sini, ini benar-benar ringkasan doang. Nah, ini ascending triangle ada di BBRI. Ini time frame-nya itu time frame harian. Jadi kalau misalnya dia ditutup menguat di atas 53, resisten berikutnya ada di kisaran sekitar 5575. Jadi tingginya si triangle ini kita proyeksiin gitu ketika dia breakout dari 53. Nah, BBRI ini menariknya, kalau di sini kita lihat di time frame weekly, di sini ada pola inverse head and shoulder ya, dan ini sudah terkonfirmasi, yaitu ketika dia bisa bertahan di atas 4980. Jadi kalau pakai ini, kalau misalnya pakai target pola inverse head and shoulder, itu targetnya bisa di kisaran 6.000-an, 6.100-an gitu ya. Nah, kita lihat step by stepnya. Resisten pertamanya tentu di sini 53, 55 baru ke sini gitu ya. Di area sini juga ada gap. Jadi ya ini untuk BBRI. Kita lihat step by step ya. Punya di harga 5250 ya. Kamu tinggal tentukan kamu trading atau investasi gitu. Kalau trading ya tentukan stop loss-nya dan take profit-nya. Nah, kira-kira di area-area tadi yang udah disebutin ya. Apalagi nih, ya Melani betul tadi dia ngomong, apakah bukan itu? Betul, tadi udah dijelasin ya. Terus baca lagi, bahas Wika dan Kepik. Oke, saya coba bahas Wika ya. Wika, kalau kita lihat sama-sama dulu ya. Ini time frame weekly. Teman-teman lihat ini dari Januari 2015, area all time high-nya di 3610 Wika, kemudian turun terus ya sampai sekarang 2015, ini 2024 gitu ya. Dan sekarang ada di level 402. Kemarin kan juga ada beberapa sentimen ya, news tentang Wika, tapi kita lihat aja di chartnya. Nah, di chart weekly ini saat ini dia ada di area ini ya, di area resisten terdekatnya gitu ya, area 482. Ini yang menjadi area resisten waktu di September 2023. Dan ini sampai lagi. Kalau dilihat saat ini ada bearish harami ya, tapi belum terkonfirmasi. Sinyal bearish harami ini akan terkonfirmasi kalau harga ditutup di bawah 316. Saat ini harga ada di kisaran
402 gitu ya. Ini di time frame weekly. Jadi kalau misalnya ada pelemahan, maka dia akan kembali lagi ke di sini areanya ya. Di bawah 400 sampai ke area 100-an. Itu sih. Tapi kalau dia bisa terus bertahan di atas 316, maka potensi penguatannya berlanjut. Itu aja. Jadi saat ini sih kelihatannya dia tertahan dulu di 482. Ini untuk Wika. Berikutnya kita lihat Kepik. Kepik ini kemarin sempat menguat ya dari 50 dalam beberapa minggu menguat dan sekarang di 196. Oke. Saya bikin dulu Fibonya. Oke ya. Oke. Jadi Kepik ini kita lihat di daily. Nah, ini bentukannya si Kepik ya. Kepik ini oke. Sekarang ada di level 196 ini daily. Resisten berikutnya dia bergerak ke 238. Itu resisten berikutnya ya untuk si Kepik. Selama bisa bertahan di atas 166, potensi penguatannya itu terbuka gitu sih. Tapi sebaliknya kalau ditutup di bawah 164 terbuka potensi untuk melemah gitu sih untuk si Kepik ya. Semoga Fajar bisa tercerahkan. Sang adek, bumi berputar kemana? Bumi berputar pada porosnya. Coba ya, bumi kita lihat weekly. Oke, bumi ada resisten di 102 nih ya. Dan ini juga area resisten dia di April 2024, di Januari 2024 ya. Jadi setahun ini tertahan di 102. Kalau nggak bisa ditutup di atas 102, maka dia potensi bergerak di 92 sampai 102 itu. Kalau 102-nya bisa ditutup di atas 102, maka dia akan tes 109 gitu. Sementara begitu. Bentukannya bumi kan begini ya. Kalau kita lihat dari 2022 ya downtrend. Gitu sih untuk bumi. Putaran bumi sekitar itu. Ya. Oke, saya lihat komen lagi. Erlin, Telkom, baiklah kita lihat Telkom. Telkom weekly kayak gini. Oh iya, ya saya ingat. Yang di grup Happy Trade Faster ya, udah diberikan warning juga sih waktu itu pada saat dia sedang retrace. Ya, jadi Telkom area resisten terdekatnya di 3150, 3170, baru kemudian ke 3270. Ya, jadi ya Telkom masih ada potensi sih untuk menguat ke resisten pertama itu tadi. Ya, supportnya di kisaran 3010. Ya, itu ya Telkom ya. Teman-teman yang pernah subscribe Instagram saya, kita udah pindah ruangan chatnya udah nggak di Instagram tapi di Telegram. Jadi teman-teman yang belum pindah dan saya nggak bisa DM kamu juga, bingung kontaknya, bisa DM saya untuk link grup Telegramnya yang baru ya. Terus saya scroll dulu ya teman-teman ya. Eri Buana ABMM, barusan juga ada yang nanya ABMM nih ya di grup minta chart. Nah, ABMM kan weekly-nya begini ya. ABMM itu ada pola triangle dan polanya ini sudah polanya ini sudah terkonfirmasi dan sudah tercapai juga
targetnya ya. Jadi polanya ini udah dari tahun 2023 terkonfirmasi ketika harga di sini ya di Juli 2024 dan targetnya udah nyampe kemarin di Agustus 2024. Saat ini ABMM ini lagi coba testing ke area support 4100. Kalau dia bisa bertahan di area 4100 maka potensi penguatan lanjutan masih terbuka. Tapi kalau misalnya enggak, maka dia akan menguji dulu area support berikutnya di 37. Gitu ya, Eri Buana ya. Semoga bisa tercerahkan. Kak Lani Suseno, kita lihat Toba. Kita lihat Toba ya. Toba masih Toba Weekly. Nah, Toba Weekly masih terus kelihatannya masih terus menguji area resisten. Ya. Saya ukur lagi sebentar. Nah, resisten terdekatnya ada di 595 nih. Ya, 595. Ini time frame weekly. Jadi kalau nggak bisa ditutup di atas 595, mungkin ada potensi untuk dia melemah ke tes dulu support di bawahnya ya. Dari di bawah 595 sampai 320. Itu sih untuk Toba ya. Sebentar sebelum saya lupa, saya pengen cek dulu nih Astra bagaimana posisinya. Oke. Jadi Firdi kalau nggak salah ya. Iya, ini Astra kan kemarin sempat mantau juga. Jadi si Astra ini lagi bergerak sideways di kisaran ini ya, 5.000 sampai 5250. Jadi kalau break atau ditutup di bawah 5.000, potensinya ini dia bisa ngetes 4870, 4760. Nah, ini lagi berjejak di sana gitu ya. Ini lagi berjejak di sana si Astra gitu ya. Jadi masih sideways sih. Oke, lanjut. Willy PG apa ini? Bentar ya, PG ya. PG. Ini waduh, gile chartnya. Ini turunan tangga eskalatornya tajam pisan ini. PG. Bentar ya, saya coba ini dulu. Wow. Nah, gede banget ini range-nya. PG resisten 169, kemudian di 218. 2 minggu ini belum bisa ditutup di atas 169, berarti pergerakan next week kisaran 115 sampai 169. Itu ya untuk PG. Veronica Tan. Bentar, mana ya tadi? Veronica Tan. Breeze. Oke, kita lihat Breeze. Jadi Breeze ini time frame weekly ya. Jadi beberapa IGLF dulu ini kan yang saya bilang di copy garis ini ya, garis trend line-nya, downtrend line-nya di sini. Selama berada di bawah garis downtrend line arahnya masih ke bawah, tapi ternyata si Breeze lanjut nih ya, menguat, bisa bertahan di atas 2600, akhirnya lanjut menguat. Saat ini ditutup di level 2860. 2860 ini ya kisaran level-level resisten di bulan Mei juga, di bulan Maret juga 2024. Jadi kalau next week dia bisa terus menguat di atas 2860, maka target berikutnya ada di 3180-an ya, dengan level support di kisaran ini 2570. Ini untuk Breeze
ya Veronica. Tadi Mary Telkom udah dibahas, nanti tinggal nonton rekamannya. Sunghwa bahas Adaro. Tadi kayak saya udah bahas loh Adaro. Iya, udah ya tadi, nanti kamu lihat rekamannya ya di depan. Gitu. Saya baca lagi dari kolom Raisawan. Indi udah belum ya? Coba ya. Indi belum. Saya buka ya chartnya Indi. Teman-teman mau nanya, kebetulan ingat. Kan saya baca di berita ya. Itu ke arah puncak berapa? 14 jam. Teman-teman ada yang kena macet di puncak nggak? Pengen nanya nih. Ada nggak yang kena macet kemarin di puncak 14 jam? Coba. Kena macet di puncak tuh kayak kita kena gak bisa ngapa-ngapain, gak main kesana. Iya, main 14 jam kayak kena ya. Punya saham gak bisa dijual, gak bisa dibeli, cuma bisa diem, atau saham yang tidur. Nah tuh, menjauhkan diri dari puncak kalau weekend. Sama, menjauhkan diri juga dari saham yang berpotensi seperti itu kena FCA. Iya, betul. Jadi ya kita seperti kita tahu kayak tadi ya, kalau lagi libur panjang ya jangan ke daerah-daerah wisata seperti itu. Menjauhkan diri dari puncak kalau lagi weekend. Jadi kan kita mempelajari tuh kebiasaan ya orang-orang liburan gitu ya. Terus Lembang macet. Iya, jadi sama teman-teman, kalau kita nginiin saham juga kayak gitu. Azam Furgon bilang sekarang semuanya macet puncak Dieng. Berarti kan tempat-tempat wisata ya, kalau misalnya lagi libur panjang tuh bakalan penuh. Sama ketika kita mempelajari perilaku orang-orang liburan, sama juga ketika kita belajar market. Ini juga Liana bilang ke puncak saat puasa aja tuh, berarti dia tahu waktu-waktu mana nih kita bisa gas ke puncak. Ya di market juga gitu, waktu-waktu mana kita bisa belajar berani HK, tapi waktu-waktu mana udah jangan deh, kira-kira gitu ya. Mending di rumah aja nonton Netflix, kata Raisa. Bener, mending di rumah aja. Nah, atau mending lagi kayak gini kita jangan gimana dulu. Nah teman-teman sama sih kita si Bu El bisa aja mending nonton IG live. Iya, wah, daripada ke puncak mending ke CP tanggal 15. Ya sama juga, cendol. Bener gak sih? Saya sih ngeliatin aja ya di IG. Gile, betul ya. Kita mungkin umurnya gak beda-beda jauh nih. Daripada empet-empetan mendingan di rumah Netflix kan gitu ya. Itu saya lagi keranjingan ini, nyelesain baca buku ini nih, punya anak. Nah itu berapa hari dihajar mau dihabisin. Nah gitulah ya. Market lagi tutup, kita boleh rest sebentar ya. Nah itu teman-teman. Jadi ketika kita belajarin perilaku orang liburan, sama juga kita pelajarin kayak gitu juga. Misalnya lagi ada piala dunia. Nah itu biasanya marketnya agak sepi. Nah itu saya inget karena kayak setiap tahun kayak gitu. Nah sama sih gitu ya cara mengenal market. Oke, kita balik lagi ke Indi nih. Tadi ada yang nanya Indi terakhir ya. Indi kan turun gini ya teman-teman ya. Ini saya inget nih, ini di sini waktu itu saya lagi lari nih, Oktober nih. Nah Oktober 2022. Dari 2022 sampai sekarang arahnya turun ya. Dari 3.000-an sekarang di 1495. Nah area 1495 atau 1500 ini dari bulan Maret udah di situ udah jadi area resisten ya. Jadi kita lihat nih ya. Jadi kalau misalnya dia belum bisa ditutup di atas 1490, ada potensi nih dia untuk menguji ke 1370.
ya. Tapi kalau dia bisa ditutup, maka resisten berikutnya di kisaran 16.25 sampai 17.10. Jadi si Indi lagi sideways sih kalau kita lihat chart chart hariannya. Resisten terdekatnya di 15.60 itu dulu. Ya ini ngeri-ngeri sedep nih. Karena ngelihatnya dari mulai Agustus udah mulai kok nggak bisa lewat 15.70 itu sih ya untuk Indi ya. Oke, Bumi udah dibahas tadi. Oka nanti lihat rekamannya aja ya. Oke. Terus Betaria Elsa JPFA. Oke, kita lihat ya. Elsa lagi melandai nih ya, lagi retrace ya kan, dari menguat dia lagi retrace di kisaran 464 ini adalah area supportnya Elsa teman-teman. Elsa tuh trennya dari 2023 naik ya teman-teman. Gini supportnya ada di 464 ya, resisten terdekatnya ada di 505. Nah ini adalah range pergerakannya Elsa nih beberapa hari ke depan. Kalau 404 nya bisa bertahan, dia ada potensi ke ya bergerak di rentang ini gitu ya. Tapi kalau 464 nya ditembus ke bawah, maka dia akan tes 432 gitu ya untuk Elsa. Lanjut Medco. Waduh. Gimana nih ya? Ini ngeri-ngeri sedep nih ya. Medco ini 12.25 ini udah coba ditembus dari bulan Juni tapi nggak tahan. Nah bukannya nggak tahan tapi ini ngelihat potensi kayak gini, saya suka pakai bahasa di bibir jurang ya. 12.20 ini ya ditutup di bawah 12.20, maka terbuka potensi untuk dia melemah sampai ke 1.100 kemudian 990 ya. Kalaupun ada penguatan terdekat, maka dia menguji 12.80, 13.45. Nah ini kalau yang trading sih boleh pantau ketat ya Elsa. Kalau yang belum punya posisi mungkin bisa nunggu. Ini anyway tergantung tipe trading masing-masing ya. Tapi ada yang misalnya risk taker, saya mau spekulasi silakan, tapi asal tahu aja stop lossnya di mana gitu. Ya ini untuk si Medco. Gary Astra tadi udah dibahas, nanti tinggal nonton ya rekamannya ya. Sunghwa, tolong bahas TOTL. Oke. TOTL dari sepanjang 2024 naik ya. Bentar, saya buka chartnya lagi. Weekly ya. Nah ini TOTL. Jadi area resisten terdekat di 650, support 565, resisten berikutnya di 760. Tuh masih ini kok, masih uptrend. Kita lihat daily-nya. Nah, daily-nya oke nih ya. Melihat begini, berikutnya 645, kemudian ya 720 sampai 760 TOTL ya. Daniel Helson, LPKR menarikkah? Masih menarik. Seingat saya downtrend berat nih LPKR. Apakah saya pernah bilang menarik? Rasanya sih tuh ya LPKR kalau misalnya gini ya, ini kan kemarin ini kan daily ya, rasanya besok bisa ada potensi potensi sebentar. Oke, gini dulu ya. Delapan 9. Kenapa Ben? Oke, ini LPKR ya. Jadi dia lagi mencoba nih untuk downtrend line dari 2023 ya. Majornya tetap uptrend. LPKR majornya tetap uptrend. Tapi dari sejak 2023 kalau saya gambar downtrend line di situ area 83 ini kunciannya. Kalau dia bisa terus bertahan di atas area 83, maka potensi penguatan terbuka ke 8994. Nah, kemarin ini kan udah nyampe 94 terus merah.
maka besok ada potensi menguji 83 lagi. Jadi kunciannya di 83 nih LPKR ya. Kalau 83-nya bisa terus ditahan ya arah utaranya terus terbuka. Kebalikannya begitu. Ketsi BBTN. Oke, kita lihat BBTN. BBTN weekly resisten di 1435, support di 1380. Ini untuk BBTN. Resisten berikutnya 1500 ya. Di weekly sih masih oke kok untuk BBTN. Oka Hamidian nanya dong, kalau narik Fibo pilihan swing low dan swing high-nya berdasarkan apa? Berdasarkan time frame gitu. Berdasarkan time frame. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang titik-titik penarikan Fibonacci bisa ngelihat di buku Fibo saya pertama, In Love with Fibonacci. Di situ banyak, semua buku saya tuh banyak contoh penarikannya. Ini ya. Ini buku Fibonacci saya yang pertama, itu contoh-contoh penarikannya. Jadi ada beberapa multiple titik gitu ya di situ. Pilihannya ya sesuai time frame-mu. Intinya gitu ya. Oke. Wah, bentar ya, saya lihat turun ke bawah ya. Share TZZ tanya Antam udah belum. Kalau Antam belum dibahas, saya bahas ya Antam ya. Gimana nih? Ini di bibir penentuan nih. Level 1330 nih ya. Pokoknya kalau 1330-nya ketahan ada potensi penguatan ya. Tapi kalau enggak ya ini waspada, yang punya yang punya posisi diawasin aja level ya 1300 lah, more or less ya, seperti itu ya. Resisten berikutnya sebentar, ini gede-gede ya, sebentar ya. Nah, resisten berikutnya di 1395, 1425 ya. Saat ini dia sampai di 1370. Itu untuk Antam. Rizi SRTG ini lagi hype. Oke, teman-teman, gini muncul nih ya SRTG ini di time frame weekly. Area resisten SRTG 2270 26. Nah, 26 udah nyampe nih ya. 26 kita bicara di halte di sini dulu. 26 kita lihat di time frame daily, ini ada, sebentar saya cek. Ini ada tweezer top. Ya, ini ada pola tweezer top. Itu adalah pola candlestick ya. Pola candlestick, teman-teman yang udah punya buku cara asik belajar candlestick atau yang udah punya quick notes-nya tinggal lihat di sini. Ini ada pola tweezer top. Ada juga dilihat bearish harami ada. Nah, pokoknya ini adalah sinyal-sinyal bearish ya. Tapi belum terkonfirmasi. Jadi kalau misalnya besok ditutup di bawah 2440, maka sinyal bearish ini terkonfirmasi ya. Jadi ini udah mulai keluar sinyal ya, dua ya gitu ya. Dua pola, yang ada yang lihatnya bearish harami, ada yang lihatnya tweezer top. Nah, saya yang lihatnya tweezer top gitu ya. Benar, dua-duanya benar. Jadi kunciannya di 2440 itu. Yang punya posisi ya dipantau ketat aja yang trading ya. Rizi itu dia untuk SRTG. BRPT Hendra udah, nanti tinggal dilihat. Mungkin esanya belum nih, tadi kamu nanya. Hendra Suwardi official. Wih, ada officialnya. Bentar ya, Esa pakai weekly. Nah, Esa itu sebentar.
Ini ya. ESA support di 760, kemudian 715, resisten 920 ya. Ini untuk ESA. Waspada kalau ditutup di bawah 720, maka potensi pelemahan terbuka. Itu untuk ESA. Sebentar, ini ketutup. Kira-kira Just Tip, lucu namanya, kira-kira Just Tip. Just Tip apaan nih? Just Tip Bangkok, Just Tip Jepang. Nah, UT kelihatannya akan ini udah tes ya, 26250 berlanjut ke 25. Resisten di sini di 27350 nih UT ya. UT ada pola double bottom ya, sudah terkonfirmasi ketika dia bisa menembus di atas 24800 dan udah terkonfirmasi, dan targetnya sebenarnya ada di 28900. Tapi anyway ya, kadang-kadang gitu ya saya belajar ya. Jadi nggak targetnya di 28 harus dong lu sentuh 28 dong. Dulu saya kayak gitu. Tapi ternyata saya belajar di dalam perjalanan harga, ya harga nggak bisa kita yang perintah. Kalau sampai di area-area ini kan tertingginya di 28, tertingginya di 28 150. Ya di situ orang udah mau jualan gimana gitu. Tapi kan kita at least tahu, udah di dekat-dekat area resisten nih gitu. Nah, kalau misalnya si UT besok bisa bertahan di atas 26250, ada potensi untuk dia melanjutkan penguatan dengan target berikutnya ya di kisaran 28 sampai 28900. Itu untuk UT. Bagusnya si UT ini sudah keluar dari area downtrend lainnya. Makanya yang perlu dijaga itu di kisaran 25 ribuan gitu. Selama dia bisa bertahan di atas 25 ribuan, potensi penguatannya terus terbuka. Itu untuk UT ya. Just Tip. Lanjutnya ITMG. Nah, ITMG minggu kemarin bagi dividen ya teman-teman, gitu ya. Nih ex-date. Nah teman-teman, kan kemarin udah ya dia bagi dividen, ex-date melemah bukan sesuai ekspektasi, tapi sesuai pengukuran. Jadi nggak kaget lagi, jadi nggak berasa kejebak, nggak berasa dividen trap, karena emang udah tahu perilakunya. Nah saat ini supportnya itu di 26.000. Kalau lanjut pelemahan maka dia akan tes 25.300. Itu untuk ITMG ya teman-teman. IG live sampai di sini dulu ya. Satu-satu lagi deh saya bacain ya. Tapi habis itu saya harus udahan nih teman-teman, harus persiapan buat besok. Oke, terakhir XYZ Heri Saputra, MTEL ya. Saya bacain MTEL. Gini, MTEL tuh rapih, lihat ya. Tapi gini, ini dari IPO nih teman-teman, tuh lihat ya. Lihat. Ini pakai Fibonacci channel. Kamu yang udah punya buku cara asik belajar Fibonacci, dibuka dan dipraktekin deh, beneran deh ya. It helps. Akan ngasih tahu kamu more or less di mana area-area resisten berikutnya. Oke. MTEL ini rapih. Kamu lihat gerakannya, lihat. Zigzagnya rapi. Jadi kalau misalnya mau trading bisa, asal kamu bener aja masuknya. Ya rapi kan, lumayan ya. Rentangnya besar-besar. Nah saat ini dia arahnya tuh lagi arah turun dulu. Nah tuh kamu lihat ya. Supportnya 640 ya. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Tuh, ya. Nah ini tadi siapa yang nanya ya? MTEL, lupa deh. Pokoknya tadi ada yang nanya. Jadi sekarang MTEL itu supportnya di sini 640. Kalau ini nggak nahan, ya dia turun ke 595. Di sini ada 550. Kita lihat step by step. So far di 2 minggu ini dia coba bertahan di atas 640. Kalau udah ada pembalikan arah, ya akan tes resisten 675 705 itu dulu, gitu ya. Yuk yang udah punya buku cara asik belajar Fibonacci, praktekin yuk. Praktekin ya Fibonacci channel. Toolsnya ada kok. Nih saya kasih tahu. Toolsnya ada di sini. Nih yang punya TradingView tinggal dibuka.
tuh ada ya Fibonacci channel ya, nanti dipraktekin. Oke, jadi bisa membantu teman-teman ngelihat. Teman-teman, saya izin pamit dulu ya. Kita ketemu lagi di IG Live berikutnya. Yang belum punya yang belum terjawab bisa DM, bisa ikut Telegram yang free yang Fibo Princess. Yang udah submit di Happy Trade Tester, silakan drop aja pertanyaan ya. Infonya kalau mau beli buku ini ada di Tokopedia. Linknya ada di bio Instagram saya. Nanti kamu tinggal ke bio, semuanya lengkap, link-link apapun yang kamu mau tahu yang saya punya di situ ada di link tree-nya. Oke? Stay safe, stay healthy semuanya. Kita ketemu lagi di Live berikutnya. Dadah.